Yang Mulia, izin saya ingin mengklarifikasi tadi keterangan saksi menyatakan bahwa tidak ada kerugian material ya. Saya ingin klarifikasi apakah ada kerugian material atau tidak. Tadi saudara saksi menyampaikan tidak ada kerugian material. Ya, tentu tidak ada kerugian material, tapi yang tidak material itu justru lebih parah. Ya, cukup saudara saksi. Jejak digital saya sampaikan. Mohon apakah semua? Biar saya ngomong ya, dulu. Sudah dijawab. Izin ke yang mulianya, saudara saksi, karena yang mulia lah yang memberi kita kewenangan untuk berbicara. Gitu. Jadi saya sebenarnya minta izin ke yang mulia agar Anda menjawab. Gitu ya. Ya saya jawab ini kan belum selesai. Karena begini, saudara saksi mohon diberikan pengertian kepada saudara saksi yang mulia bahwa saudara saksi tidak boleh bertanya ke kita. Iya, iya. Pertanyaannya kan tidak ada kerugian material. Bertanya. Tidak ada kerugian, cukup di sana, tidak ada kerugian material. Yang mulia saya ingin menyampaikan begini, karena dalam BAP saudara saksi di poin 9, di pertanyaan nomor 9 dan jawaban nomor 9, huruf B, saudara saksi menyatakan yang menjadi korban adalah saya sendiri dan kerugian materi yang apabila diuangkan berjumlah 100 miliar rupiah. Coba nanti saya dan non materi, imaterial, yaitu saya merasa nama baik saya tercemarkan, diri saya diserang. Jadi yang mana saudara saksi? Apakah Anda berbohong dalam sidang ini atau Anda berbohong di dalam BAP? Saya akan cek lagi. Jadi sebenarnya seperti apa? Apakah ada kerugian atau tidak? Ada kemungkinan orang menjadi masalah kepercayaan. Ada kemungkinan kerugian berapa? Saya tidak tahu bagaimana saya bisa itu. Jadi ada kerugian. Berarti tadi Anda menyampaikan bahwa Anda keliru ataupun Anda berbohong. Oh, tidak berbohong. Tadi ada sampaikan demikian. Ini saudara ya. Kalau kita tulis di BAP ya, coba ya. baca. Coba baik, baca ya. Saya fokuskan kembali yang mulia. Saya pertanyaan nomor 9 dibaca pertanyaan 100 miliar rupiah. 100 miliar rupiah. Dibaca coba. Pertanyaan nomor 9B. Pertanyaan nomor 9, jawaban nomor 9B ya? Atau ya. Pertanyaan juga? Ya mau tanyakan. Pertanyaan nomor 9, berdasarkan laporan polisi dan seterusnya, tanggal September 2021 atas nama pelapor Luhut Panjaitan tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik dan atau tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong atau kabar yang tidak pasti dan atau tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah yang saudara laporkan di SPKT Polda Metro Jaya yang penyidik ataupun pemeriksa tanyakan kapan dan di mana saudara mengetahui dan seterusnya. Kemudian siapa yang menjadi korban dan dalam bentuk apa kerugiannya yang mulia. Di situ saksi menjawab 100 miliar rupiah. Tadi dalam persidangan disampaikan. Ini coba baca baik-baik ya. Di sini saksi menyatakan yang menjadi korban adalah diri saya sendiri dan kerugian berupa materi yang apabila diuangkan. Itu bukan uang. Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa ada kerugian materi yang mulia. Perlu diingat. Ya. Itu bukan kerugian uang. Apabila diuangkan. Baik, apabila diuangkan 100 miliar rupiah. Betul saudara saksi? Ya bisa jadi lebih. Bisa jadi begitu. Jadi sebenarnya itu kan pertanyaan. Bisa jadi. Tapi buat saya pribadi, bukan kerugian materialnya. Ya. Tapi tadi jejak digital ini kepada anak cucu saya, itu yang paling penting. Yang paling penting menurut saksi adalah kerugian imaterial. Ya. Betul? Apakah karena adanya dugaan tindak pidana ini kemudian mengganggu kesehatan saudara saksi? Kesehatan? Ya. Ya, saya lari sama kamu masih boleh kok. Ya. Tidak, iya atau tidak? Apakah ada? Ya itu jawabannya tadi. Jawabannya apa? Tidak ada ya? Yang jelas saudara tetap pada keterangan yang di BAP ini kan? Yang 9 ini saya ingin menggali soal yang mulia saya tidak kalau dari segi kesehatan saya nggak anggap itu. Baik, saya selalu fokus pada pekerjaan saya. Artinya apabila diuangkan kan ya, apabila diuangkan saya mau yang betul ya andai-andai kalau sampai diuangkan kan saya jadi bukan berupa uang. Jadi concernnya saudara diuangkan ya. Saudara saksi adalah imaterial ya mulia. Makanya saya mencoba menggali soal imaterial. Ya, tapi terus Anda menuduh saya berbohong kan tidak baik juga. Ya, kemudian itu cabut juga omonganmu itu. Saya tidak akan mencabut. Tidak diperintahkan juga oleh yang mulia. Kemudian apakah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ataupun fitnah tersebut mengganggu kerja Anda? Tidak ada terganggu kerja saya. Tidak ada terganggu. Baik. Kemudian apakah mengganggu Anda secara psikologis sehingga Anda mendatangi psikolog, psikiater dan seterusnya? Tidak juga. Tidak. Terima kasih yang mulia. Cukup?
Ya, sedikit ya. Baik, saudara saksi. Setelah kasus ini meledak, saya tanya, apakah saudara pernah dipanggil oleh presiden? Saudara pernah dipanggil oleh presiden untuk membahas isu? Dia apa? Dipanggil presiden untuk membahas isu sebagaimana yang disampaikan oleh Haris Fathia di video tersebut. Presiden tidak pernah ngurus begitu-gituan. Ya, saudara tidak jawab. jadi tidak pernah ya, tidak pernah ya. Tidak pernah ya. Pernah tidak? Yang mulia ngomong tegasannya yang mulia. Ya. Jadi Silakan tidak saya pernah ya. jawab. Yang Tidak mulia, pernah saya permasalahan jawab, ini sampai presiden manggil enggak? tidak pernah campurin hal-hal Ya. semacam ini. Ya, itu Presiden sudah banyak dijawab, terjadi. sudah dijawab. Iya, artinya juga tidak berdampak terhadap jabatan saksi di sini yang mulia atas peristiwa ini. Sudah tidak pernah. Ya. Terakhir majelis. Mana ya itu? Pojok. Iya. Saudara saksi, pertama yang ingin saya tanyakan, apakah saudara betul atau tidak pada tahun 2016 Anda ditunjuk oleh Presiden sebagai PLT Menteri ISDM? Ya, betul. Apakah pada tahun yang sama Anda menjabat sebagai Direktur PT Toba Sejahtera? Tidak. Lalu sebagai apa Anda di tahun 2016 menjabat Nggak sebagai ada, apa? saya kan udah bilang tadi. Anda nggak nyimak. Saya menyimak, Ya tolong udah. jelaskan pada Kenapa ditanya Oh, lagi? undur diri sebagai komisaris. Jadi harus disimak. Oke. Yang ketiga, terkait riset. Sebelumnya tadi saudara saksi menjelaskan bahwa Anda diberitahu oleh staf media Anda. Dan berdasarkan BAP, staf media Anda melakukan analisis. Lalu analisis apa yang disampaikan oleh staf Anda kepada saudara saksi? Ya, seingat saya disampaikan bahwa apa konteks daripada YouTube itu adalah fitnah kesimpulannya dan tuduhan. Karena tidak ada basis datanya. Dari saya belajar bekerja dan semua anak-anak buah saya beritahu kita berbuat sesuatu basisnya data, fakta. Jadi jangan kita ngarang. Jadi kalau masuk asumsi-asumsi itu sudah tuduhan. Itu yang saya tidak mau. Baik. Apakah staf media Anda menyampaikan hasil riset dari yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dalam hasil analisis itu? Ya, tapi tidak disampaikan. Saya selalu tanya, ada basis datanya enggak? Tidak ada. Masih? Baik, cukup majelis. Ya. Mic-nya mana? Supaya tidak lemah lagi suaranya. Keras yang mulia. Tadi saya sangat mengapresiasi dari awal bahkan saudara saksi datang ke sini bahwa saya mengambil keputusan apapun berbasiskan fakta, berbasiskan punya integritas dan yang lain-lain. Nah, bahkan tadi sempat saya tanyakan, jika memang ada perubahan informasi saat ini, Anda yang mengkoreksi kesimpulan awal Anda saat ini, Anda bersedia untuk mengkoreksinya. Kalau itu memang faktanya, demikian benar? Ya. Ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut. Tadi berkali-kali kami bertanya terkait dengan adanya perjanjian bisnis antara perusahaan saudara yang dikendalikan oleh direksi bawahan-bawahan saudara dengan entitas asing dalam hal ini di Derewo, Papua. Nah, pertanyaan saya, karena Anda tadi bilang tidak tahu, kemudian setelah ditunjukkan tadi dokumen-dokumen juga tidak tahu, apakah saudara masih berkeyakinan bahwa apa yang dibicarakan oleh Haris dan Fathia atau yang ditulis oleh koalisi masyarakat sipil ini sebagai sesuatu yang tidak benar? Ya, tidak benar. Yakin, hakul yakin tidak benar. Sampai kemudian kalau saya sampaikan di hadapan saudara buktinya dengan terjemahan tertulis termasuk perjanjian-perjanjiannya, apakah saudara masih menyangkalnya? Ya, kan harus diurut semua itu sampai Iya. kepada titik di mana mereka mengatakan kami tidak mau ikut di situ. Oke. Demikian dari saudara ya. Dari saya terima kasih. Sedikit ya. Ini untuk mengonfirmasi supaya saudara tetap sendiri. Saudara saksi dikatakan, saudara mengatakan. Coba mic ini yang lebih jelas. Coba ya, kasih itu kan bisa.
Ya, saya pakai dua-dua yang mulia biar satu Indonesia dengar yang mulia. Ya, saudara mengatakan bahwa saudara disampaikan video itu oleh staf saudara yang bernama Singgi tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana saudara Singgi tersebut menyampaikan video ini? Apakah sudah ada kesimpulan bahwa ini tuduhan tidak benar, atau kemudian kesimpulan itu Anda buat sendiri? Apa tadi? Saudara menyampaikan bahwa saudara mendapatkan informasi video ini dari staf saudara, di briefing seperti itu ya? Ya. Betul tidak? Betul. Bagaimana staf saudara yang bernama Singgi itu membriefing saudara? Apakah staf tersebut sudah menyimpulkan bahwa ini ada tuduhan yang tidak benar terlebih dahulu, atau kemudian baru Anda menilai berdasarkan penilaian Anda pribadi? Saudara Singgi ini pembantu saya yang paten. Saudara saksi, fokus kepada yang saya mau tanya. jawab. Langsung to the point Saya aja, jelas saudara dulu. saksi. Anda, kalau mau memberikan jawab itu upaya komprehensif supaya Anda tahu. Yang memberikan briefing saya adalah saudara Singgi yang saya percaya, dan saudara Jody. Dan mereka berdua tuh reconfirm kepada tadi Nana. Dari kesimpulan pembicaraan itu mereka datang ke saya. Itu yang saya percaya sama mereka. Ya, baik. Artinya sudah ada kesimpulan dari staf saudara terlebih dahulu, seperti itu ya? Ya, kesimpulan tadi yang mereka dapatkan data. Ya, cukup saudara saksi. Ya. Cukup? Ya. Baik. Ya, baik, cukup dari kami yang mulia, terima kasih. Ya, gimana? Sudah cukup? Pertanyaannya cukup. Sebelumnya coba saya tanya sedikit ya, saudara saksi ya. Silakan. Saudara saksi kan sebelum melaporkan ya kasus ini, saudara sempat mengundang saudara terdakwa ya untuk datang ke tempat saudara, kan begitu ya? Saudara sempat mengundang terdakwa untuk ke tempat saudara ya? Iya. Saudara. Sebenarnya yang mulia kalau saya tambah, tidak hanya ke tempat saya, di mana saja saya Oh datang. iya, di mana Jadi, saja. artinya, Sempat ingin bertemu begitu ya, ya saudara saksi ya, ingin bertemu. Maksud saudara ingin bertemu itu untuk apa? sebenarnya seperti saya singgung tadi yang awal-awal yang mulia, saya berharap dia yang lebih muda dan kita sudah kenal lama dan dia mungkin membuat kesalahan, hilaf segala macam, ya dia minta maaf, ya saya akan maafkan. Iya, iya. Itu yang sebenarnya niatnya dari awal itu. Iya. Saya juga tidak niat untuk pengen mencederai orang, tapi ada batas-batas gerak maju. Iya. Ya, batas-batas saya sebagai tentara, saya dibesarkan di Kopassus, saya punya batas-batas gerak maju saya. Dan sekali Saudara berapa kali mengundang untuk bisa bertemu? saya ingat saya ada 3 kali kalau saya tidak. Saya 3 kali ya, sesuai ada suratnya ya, ada surat panggilan ya, ada surat undangan ya untuk mau bertemu Ya, ya, yang mulia. ada ya. Ya. Tetapi selama itu tidak pernah bisa ketemu. Ya, Malah sebenarnya saya saudara dapat ingin jawabannya. supaya mengclearkan permasalahan ini, begitu maksudnya? Ya, saya malah dapat kesan yang mulia bahwa seperti menantang saya. Ya, saya pikir oke, kita lihat. Ya, oke, baik. Jadi akhirnya dengan tidak bisa bertemu itu menyebabkan akhirnya saudara setelah itu melaporkan Ya. permasalahan ini. Begitu yang mulia. Ya, silakan. Majelis, saya ingin klarifikasi, boleh? Majelis boleh bertanya, karena ini pertanyaan adalah undangan. Pertanyaannya yang tadi ditunjukkan oleh jaksa ya, kan jaksa menunjukkan surat somasi 2 kali. Apakah di surat itu saksi mengundang terdakwa untuk hadir atau di surat yang lain? Karena kalau di somasi yang tadi tidak ada undangan, ataukah ada komunikasi lain antara saksi dengan Pak terdakwa? Ya, saya ada melalui orang lain juga. Saya coba untuk mengkontak saudara Haris. Ya, sampai bayangkan saya ini lebih tua loh. Bukan hanya formalnya saudara Junifer, tapi melalui jalur lain pun saya coba melakukan itu. Oh, jadi di undangannya secara lisan, tidak tertulis dalam Ya, somasi ya? lisan, ya. Itu yang penting kami pahami, Majelis. Ya. Tapi yang penting satu saya ingin sampaikan sama Anda anak-anak muda. Kita semua pengen baik. Ya, tidak boleh ada kesombongan. Kalau saya boleh sampaikan yang mulia. Kita ini semua juga manusia, punya kekurangan. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa kita itu paling bisa ngatur, bisa menyudutkan orang lain dengan hak asasi manusia segala macam. Saya hanya ingin ingatkan kita semua, kebebasan kita itu kebebasan tidak ada yang absolut. Saya ulangi, kebebasan tidak ada kebebasan absolut. Yang ada yang mulia adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kita semua harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Saya pun bertanggung jawab dengan segala risiko yang saya lakukan selama saya pejabat publik.
Itu saja yang mulia. Ya, baik. Ya, cukup. Mungkin ada yang surat yang mau ditunjukkan atau apa? Saudara juga ada yang mau ditunjukkan? Kami ingin Yang Cukup? yang mulia menayangkan video Oh, barang bukti. ya. Mungkin karena ini mengkaitkan dengan YouTube ya. Ya mau putar gitu, mau putar ya. Mungkin bisa dibantu? Ah. Oh, ya. Oh, di sini nggak bisa? kalau yang mulia kalau diputar semuanya mungkin sangat lama kayak gitu. Jadi mau poinnya apa jaksa? Poin-poin aja. Dakwaan kalau dibaca ini boleh. Jadi kita langsung fokus ke waktu-waktunya saja. Oh iya, duduk. Oh iya. Direktur awal di Papua berkeluarga hubungan di Papua waktu itu organisasinya Langsung yang mulia. Kalau bisa di-cut yang memang ada kaitannya aja lah. Jangan yang lain, yang di-cut yang ada kaitannya. Namanya Paulus Prananto. Dia bermain di dalam TPFI. Diri ini direkturnya adalah pegawai TNI. Namanya Paulus Prananto. Nah, kita tahu juga bahwa Kongres Sejahtera Putih ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Namanya adalah Luhut Sarifanda. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan yang terjadi di Papua ini. Nah, seperti selain Sejahtera tadi, ada juga PT Antam, dan di PT Antam itu juga ada beberapa komisaris. Nah, tapi yang jadi tahun 2014 Komuni Polri yang duduk sebagai komisaris itu satu perusahaan yang dapat bersama-sama menjadi pemilik konsesi untuk mengelola tambang emas di Indrajaya. Iya, dan lucunya juga dari orang-orang yang ada di sini di sektor ini, mereka juga yang menjadi perorangannya Jokowi tahun 2015. Kalau dulu jelas. Nah, yang lain juga atau dikatakan berasal dari mana? Oke, siapa ini? Nah, itu kan yang disebutkan semuanya masuk. Poinnya apa jaksa? Kasus polisi, terus masuk Paus dulu dong, kalau mau nanya. Kita nggak dengar pertanyaan. Dari 8 menit ke 18.00 sampai dengan ke 21.00. Kami ingin membuktikan sebagaimana yang kami masukkan dalam dakwaan pada halaman ketiga, skrip percakapan dalam podcast antara terdakwa Haris Azhar dengan terdakwa Fathia Maulidiyanti. Yang dimulai dengan menit ke-18 yang barusan kita nonton bersama, tadi bersama,
Terdakwa Fathia Murniati mengatakan iya. Dan tentunya juga bahwa dari orang-orang yang ada di sini, di circle ini, mereka juga yang jadi tim pemenangannya Jokowi di tahun 2015. Saksian terdakwa Azhar menyimpan ya bahwa Luhut kita jelas dan seterusnya. Kemudian Haris Azhar mengatakan oke. Nah, pening juga bayanginnya jadi masyarakat Intan Jaya yang dikirimin tentara sama polisi yang level prajurit ada di sana operasi. Sementara jenderal-jenderal atau purnawirawan itu mengambil keuntungan atas dengan dalam bentuk mendapat konsesi untuk mengeksploitasi informasi tadi itu. Sementara kalau menurut Owi kan jelas, ya beberapa kelompok muda, anak-anak muda di sana ini menolak, tapi kelompok mudanya juga dituduh sebagai KKP juga ya. Haris Azhar mengatakan sebagian besar nama-nama ini terlibat dalam tim pemenangannya Jokowi. Gimana caranya urusan-urusan itu kita ambil lagi? Enggak ada ya dalam proses itu. Terdakwa Fathia Murniati enggak ada. Terdakwa Haris Azhar, terdakwa Fathia Murniati gimana dong? Terdakwa Haris Azhar enggak ada ya. Terdakwa Fathia Murniati jadi penjahat. Cukup? Jadi untuk ini sudah selesai. Karena dalam dakwaan per menit kami. Ya. Baik, sudah. Majelis saya ingin mengklarifikasi. Jadi kalimatnya Pak Saksi, kalimatnya gimana caranya? Pertanyaan dari Haris Azhar dan Fathia. Usul itu kita ambil alih. Nggak ada lalu itu ya. Itu Haris Azhar bertanya kepada Fathia. Fathia menjawab enggak. Saya tidak ada cara untuk merebut. Hahaha, nggak ada ya tanya lagi. Jadi penjahat dua kita. Jadi Yang kalimatnya Pak Luhut saya ingin bertanya. Ya. Tanyanya, kalimat di sini adalah jadi penjahat dua kita. Tidak ada satupun kalimat yang menuduh langsung Pak Luhut sebagai penjahat. Nah dari mana Pak Luhut mengingat tadi menyimpulkan bahwa Pak Luhut sebagai penjahat kalimat langsungnya? Itu yang saya kepada Pak Luhut kepada saksi. Ada nggak itu yang di sana yang menyatakan sebagai Kalimat kata penjahat. Kita ulang kalimatnya. coba? Ya itu. Saya putarkan kembali. Ya putarkan yang ada kata-kata itu. Kan ada di menit keberapa kan ada sih? Saya memutarkan kalimat yang tadi saya bacakan sesuai dengan dakwaan. Sama Bisa dibilang bermain di dalam yes. Nah, jadi ini Komnas Sejahtera ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya ada Luhut Bin Sarpanjaitan. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Nah, selain itu, selain Komisi Sejahtera tadi, ada juga PT Antam. Dan di PT Antam itu juga ada beberapa komisaris. Nah, tapi yang menarik di sini, PT FI itu sekarang komisarisnya juga ditempati oleh kepala BSSN, yaitu Pak Insa Surya, bekas Pangdam Cendrawasih. Jadi di tahun 2015 sampai 2017 dia betul dia kayak sumber sampai ada jadi komisaris hari ini.
polisi yang melakukan itu dari sana. Sementara jenderal-jenderal atau purnawirawan itu mengambil keuntungan dengan dalam bentuk tidak prosesi untuk mengeksploitasi untuk masuk. Soalnya kalau menurut kan, kalau saya juga pemuda di sana itu menolak. Tapi kalau pemuda itu dibutuh sebagai ahli itu. Oke. Kalau ini yang menarik. Nah, sebenarnya dari bisnis mereka ini itu juga bisa melihat bahwa tadi ya relasinya bisa ditarik gitu antara proses-proses itu sebenarnya apa namanya ada satu produknya antara PFI, Antam itu organisasi sama prosesnya terlalu ya kan itu yang tidak tersesat di sana. Antam sama prosesnya terlalu ini yang punya. Ini yang memiliki haji. Iya, di bawah terus kemudian secara konteks politiknya ternyata orang ini juga terlibat dalam pemenangan Jokowi tahun 2014-2015. Ya. Gimana caranya? Dengan betul-betul lagi. Gimana dong? Jadi saksi tidak ada kalimat yang menunjukkan saudara saksi dan penjara. Coba bentar yang ada Atau adakah bagian lain di video ini sehingga saksi mengingat atau mendengar kalimat yang saksi adalah penjahat? Yang mulia, yang harus kita pahami di sini adalah ada beberapa item yang didengar oleh saksi majelis dan terkait dengan kata penjahat. Keberatan majelis. Karena saksi mendengar ini satu persatu. Majelis keberatan. Jangan dipotong. Sebentar dulu, kasih dulu. Sebentar. Ya, sebentar dulu ya. Itu dakwaan. Ya, majelis, saya masih bertanya kepada saksi. Apakah ada di bagian lain yang saksi ingat ada kalimat yang menuduh bahwa saksi adalah penjahat? Ataukah keterangan yang tadi saksi lupa ingat atau karena di TV? Itu pertanyaan saya. Jawab yang mulia. Saksi belum jawab. Yang tadi memang tidak ada ya di dalam rekam. Cuman saksi bilang bahwa ada kata-kata yang menyatakan bahwa saksi dia sebagai penjahat. Kan ini saksi yang menerangkan di sini. Ya. Ini saksi ini disumpah. Ya, silakan dijawab sama saksi Saksi yang ini mulia. bahkan mendengar apakah dari disampaikan oleh